kenapa ASN yang tingkatnya lebih rendah itu bahkan pose-pose tangan aja nggak boleh, tapi pejabat tinggi yang punya kuasa lebih banyak, yang punya massa lebih banyak, dibolehkan kampanye. Orang-orang yang sudah memilih dengan emosional itu akan susah untuk beralih pilihannya, karena dia cuma akan menerima fakta yang mendukung argumen-argumen terkait emosional mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan negara kita kepada anak muda yang bahkan moral aja dia nggak ngerti, etika aja dia nggak paham, masih nyari-nyari di kolong gitu kan. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah kali ini saya kedatangan Yuda Keling nih. Ayo Yud. Halo. Nah, ngapain kesini Yud? Oh kampanye? Boleh, kampanye boleh lah. Belum. Lihatnya nanti 2029 mau maju ke DPRD Kota Depok. Oh gitu. Tapi udah dari sekarang nih kampanyenya nih. Iya benar. Udah dipupuk dari sekarang biar nanti pas 2029 tinggal tuai-tuainya doang. Wih, programnya jelas ya. Programnya sih Depok lebih maju ya. Oh lebih maju. Kalau bisa sampai Lenteng Agung tuh majunya tuh. Maksud gue program rencana lu ke 2029 itu udah dari sekarang. Udah dari sekarang. Ada juga yang udah nyiapin dari tahun 2019 sampai sekarang. Ada juga. Ada yang dari 2009 kayaknya ya. Sampai 2024 loh. Iya. Nggak, semua orang boleh kampanye lah. Boleh Betul. kampanye. Pak Jokowi aja boleh kampanye kan. Ada. Gimana sih kalau menurut lu tuh soal itu tuh? Kayaknya kemarin rame juga ya kita pada ngomongin Jokowi yang udah terang-terangan ngomong kayak gitu. Jadi guys, gue tuh nggak di briefing. Katanya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Lah ini santai bro. Agak santai banget ya ngobrolinnya Pak Jokowi ya. Sejujurnya udah ngeliat juga video yang itu. Dan sebagai masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak. Gini dulu deh. Yuda tuh semenjak diedukasi sama kantor pajak di tahun 2020, dari 2020 sampai sekarang tuh selalu bayar pajak. Dan sadar kalau pajak itu kewajiban bukan paksaan. Jadi datang dengan sendirinya untuk bayar. Jadi waktu kemarin Pak Jokowi di awalnya kan di bulan November bilang pemerintah pusat, pemerintah daerah diharuskan netral. Dan juga pastikan ASN itu netral. Kasih gambarannya adalah ASN nggak boleh foto dengan jari-jari itu kan, karena presidennya minta netral. Kemudian kemarin banget tuh Pak Jokowi bilang pejabat, menteri, presiden itu boleh kampanye. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Sejujurnya ya kalau dibilang kecewa ya kecewa. Kenapa ya? Karena kenapa ASN yang tingkatnya lebih rendah itu bahkan pose-pose tangan aja nggak boleh, tapi pejabat tinggi yang punya kuasa lebih banyak, yang punya massa lebih banyak, dibolehkan kampanye. Kalau kita lihat aja tuh kayaknya wartawan yang nanya aja sok tuh. Iya. Sok dengar jawabannya gitu kan. Dan kan dijelasin lanjutannya kan waktu di video itu boleh kampanye selama dia cuti dari jabatannya. Tidak menggunakan fasilitas. Iya, tidak menggunakan fasilitas negara atau di undang-undangnya kok nggak salah dituliskan cuti lah ya. Cuti harusnya. Cuma kan yang dilihat di dunia sekarang, waktu kemarin debat cawapres deh misal, ada beberapa menteri yang di belakang salah satu paslon, ada postingan dari beberapa menteri yang mendukung salah satu paslon, itu kan belum ada kata cutinya, mungkin masih pakai fasilitas negara. Atau kemarin juga ibu negara kita di mobil kepresidenannya mengacungkan jari. Iya, itu kan berarti masih menggunakan fasilitas negara gitu. Yang lucunya tuh begitu orang komen soal Bu Riana yang ngacungkan jari dari mobil tuh dibilang kan Bu Riana bukan ASN. Cuma aku nggak tahu statusnya apa, cuma kan sebagai orang di lingkaran pejabat tinggi negara gitu. Karena menurut gini loh. Kalau kita ngomongin aturan ya aturan bisa lah diakalin ya. Betul. Tapi kan ada satu hal yang harusnya menjadi tolak ukur dari semua aturan yaitu norma dan etika. Ya nggak sih? Iya benar, norma dan etika. Karena kalau gue setuju sama statementnya Bu Sri Mulyani tuh yang dia bilang gini. Saya minta maksudnya perangkat dia, anak buah dia ke bawah tuh untuk netral. Karena netralitas itu adalah value
dan tata krama pejabat negara. Betul. Tata krama. Jadi bukan soal aturan bisa lah diakal-akalin. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat undang-undangnya nggak ada tuh undang-undang yang memang membolehkan benar-benar presiden untuk berkampanye. Karena gini, kalau patokannya 281 Undang-Undang Nomor 7 2017 Pemilu itu kan memang boleh berkampanye, tetapi dengan syarat tadi tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti. Betul. Nah, terkait omongan frase presiden boleh berkampanye ini, sebenarnya kalau kita runut, ini sebenarnya diperuntukkan presiden yang incumbent. Betul, yang ikut kampanye di pemilihan berikutnya. Iya, gitu. Karena kan dia incumbent, dia mau nyalonin lagi ya dia harus berkampanye. Harus berkampanye. Dan yang disayangkan juga diucapkannya di depan salah satu paslon yang sedang berkampanye. Jadi terkesan presiden mengendorse salah satu paslon. Padahal kan presiden ya seenggaknya harusnya netral karena kan dia puncak tertingginya gitu. Betul. Di sebelahnya Panglima TNI lagi kan. Nah, tuh gimana tuh? Iya. Aduh. Nah, tapi kalau menurut Yuda nih, kondisi demokrasi Indonesia sekarang, kita ini sekarang kayak gimana sih? Apa emang semengkhawatirkan itu seperti yang lu bilang? Mengkhawatirkan atau gimana? Sejujurnya rada bingung kalau ditanya kayak gini sih, soalnya yang terlihat aja lah ya kalau sebagai warga Citayam. Tapi tempatku paling demokratis. Gimana karena aku kemarin sempat bikin konten di Instagram tuh tentang pemilihan ketua RT di Citayam. Ternyata nggak banyak di daerah-daerah lain itu yang pemilihan ketua RT-nya banyak yang mencalonkan. Banyak yang kan ketua RT tuh kalau nggak salah nggak ada batasannya, nggak ada batasan berapa periodenya. Jadi kayak ada yang udah dari dia kecil sampai sekarang RT-nya masih sama. Nah di tempatku tuh beda. Tempatku tuh demokratis banget. Bahkan pemilihan ketua RT itu seseru itu. Karena ada yang mencalonkan dan ada pendukungnya. Keren. Jadi kalau ditanya Citayam demokratis atau enggak, demokratis banget. Dan semua calonnya itu nggak ada yang melanggar etik. Waduh. Berarti di bawah 40 nggak apa-apa tuh ya? Seingat aku dia RT itu boleh deh. Karena aku pernah papaku bilang kayak, lu maju aja deh jadi ketua RT. Boleh kalau RT mah boleh. Boleh ya? Boleh, aman. Cuma maksud gue gini, kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini dari, oke lah kita kalau mau runutin soal MK yang dulu, terus sampai kejadian kayak kemarin. Sebenarnya kan masalahnya bukan di personal Gibrannya sebenarnya kalau menurut gua. Tapi cara jalan atau proses bagaimana dia mencapai titik sekarang itu, ya nggak sih? Ya pasti masalahnya bukan di Mas Gibran sendiri. Betul. Karena kan yang terjadi cukup sistematis. Kan nggak mungkin, mungkin kalau zaman dulu yang aku baca atau aku lihat videonya di internet, kalau zaman dulu kan kekuasaan dipegang satu orang. Makanya kalau orang ini bilang A, semua harus ikut A. Nah cuma yang terjadi sekarang kan kekuasaan kan dipecah. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah kayaknya sekarang tuh modelan yang melancarkan Mas Gibran itu adalah kombinasi dari hal-hal ini gitu. Hal-hal yang ya yudikatifnya bagian ininya dilancarkan ininya bagian. Jadi bukan soal Mas Gibran sendiri, ini tuh soal sesuatu yang sistematis diatur untuk untuk memuluskan langkah Mas Gibran menuju kursi cawapres. Jadi by design tuh ya. Kayaknya sih gitu, karena nggak mungkin sendiri zaman sekarang kan. Betul. Berarti mulai awal Gibran menjadi wali kota udah mulai desainnya udah mulai dari situ kan. Kayak niat tuh sekarang nih 2029 udah mulai didesain dari sekarang kan tuh. Aku nggak tahu deh kalau dimulai dari sana atau enggak ya. Karena kan dia baru 2 tahun, dia baru 2 tahun jadi wali kota, lalu tiba-tiba kok bisa dapat endorsan sampai segininya kan. Sebenarnya kalau 2 tahun jadi wali kota dapat endorsan segininya tuh nggak perlu kaget karena ada yang baru 1 hari masuk partai langsung jadi ketum. Bener dong. Jadi yang 2 tahun tuh harusnya nggak lagi mengagetkan. Ada yang 1 hari loh. Iya benar. Jadi ketum gimana tuh orang-orang partai lamanya? Kok ikhlas-ikhlas aja? Dan dianya nggak punya pengalaman berpartai sama sekali itu kan anehnya gitu. Kalau dia mungkin dari partai lain udah sekian puluh tahun iya mungkin. Oke lah kita tahu. Dilihat track recordnya, oke dia mungkin bisa membimbing teman-teman yang ada di partai baru. Tapi kan ini enggak. Nggak ada gitu. Nah itu dia maksudnya. Apakah ini semua menurut lo memang by design sampai akhirnya terjadi peristiwa kayak gini? Ya kemungkinan besar sih itu, nggak mungkin ini sesuatu yang impromptu aja. Oke ini dilulusin, ini enggak. Pasti emang
tahapnya kan di tesnya berkala kan gitu. Ya jadi kalau menurut gue sih pernyataan Jokowi yang tadi soal apa namanya presiden boleh kampanye, boleh memihak ini termasuk dari desain itu. Kenapa? Karena setelah itu ada satu berita nih di Tribun Makassar tuh, di Makassar tuh beritanya itu dikatakan bahwa PJ gubernurnya bilang ASN boleh berkampanye. Oh iya. Setelah itu, sehari setelah Pak Jokowi berkata kayak gitu. Nah kita lihat tahu sendiri ada berapa ratus PJ sekarang gubernur. Iya. Dan sebenarnya kalau hal itu terjadi agak bisa dibilang diwajarkan sedikit. Kenapa? Karena ya yang tadi yang Yuda bilang, kalau ASN, kalau pejabat publik negara yang ada di posisi tinggi boleh berkampanye, masa sih orang-orang yang ada di bawah yang nggak punya masa dilarang segitunya gitu? Pasti mereka kayak, kenapa gua nggak boleh, kenapa dia boleh gitu? Mungkin ada perasaan itunya. Nah akhirnya kan ini kalau menurut gua sih jadi semacam apa ya, sinyal atau excusing dari Pak Jokowi gitu bahwa nih udah boleh terang-terangan, maka ke bawahnya langsung. Iya. Jadi kan seperti yang dibilang sama Ahok kan, saya selalu ulang-ulang tuh perkataan Ahok bahwa kalau kita mau lurus ya pemimpinnya harus lurus. Ya enggak, jangan cuma bilang tegak lurus Pak Jokowi, ya Pak Jokowinya bengkok gimana mau tegak? Tegak lurus. Itu frame-nya kesini aja ya guys, gue nggak bilang itu guys. Ya dong, ASN apa namanya kemarin kita lihat kan perangkat daerah tuh sampai ngomong kayak gitu, tegak lurus Pak Jokowi. Nah yang kita lihat Pak Jokowi ini lurus atau enggak terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Iya, walaupun emang kan pembelaannya sekarang di sosmed itu tidak melanggar undang-undang. Tapi balik lagi, selain ada undang-undang kan ada norma yang berlaku, ada etika. Di sana kan, ya masa sih hitungannya kayak wasit ikut campur dalam pertarungan yang ada, yang sedang terjadi gitu. Nah, ngomongin soal norma dan etika nih, kita kan tahu ya, Jepang, terus kayak misalnya Singapura. Ini kan negara-negara yang jauh lebih maju dari kita nih. Nah, menurut gua yang bikin mereka maju ini sebenarnya bukan soal hukum atau ekonomis yang membuat mereka maju, tapi moral. Oh iya iya, masuk. Lihat gak, nonton kalau dulu film La Samurai? Yang dimana ada satu pasukan akhirnya bunuh diri semua, harakiri gitu kan, karena demi harga diri gitu ya. Aku tuh kalau ngomongin soal norma dan etika di negara Jepang, aku baru kalau nggak salah 2 hari yang lalu baca berita soal Jepang atau Korea ya. Jadi ada pejabat negara yang mengundurkan diri karena terindikasi ngasih uang tambahan ke pegawai-pegawainya yang mau kerja ke luar negeri. Jadi kayak dikasih uang transport gitu. Ternyata itu dianggap sebagai pelanggaran norma sama pemerintahan Jepang. Makanya dia diminta untuk mengundurkan diri. Segitu aja? Iya. Udah langsung mengundurkan diri. Kalau nggak salah itu uangnya sebenarnya nggak banyak, $100 kalau nggak salah deh. Itu cuma sekedar tips transport kan Iya, gitu cuma nih ya. tambahan buat jajan mungkin dianggapannya kayak gitu kali ya. Iya kan kita lihat kalau kita misalnya di Jepang itu kan, tadi kita cerita di depan tuh ngomongin, ya kalau di Jepang itu orang ya kayak nggak makan, nggak diberesin, ya malu sendiri gitu kan. Terus kita kalau misalnya buang puntung rokok sembarangan itu ada yang mungutin. Bahkan pernah ada satu kejadian tuh katanya ada warga Indonesia di Jepang itu habis ngerokok, mungkin karena kebiasaan di sini ya, lempar aja sendil gitu rokoknya. Lalu ada orang Jepang ngambilin rokoknya, terus aspalnya itu dilap, terus rokoknya dimasukin dalam tisu. Nah orang Jepangnya justru malah berterima kasih ke orang Indonesia malah dibegini. Kan jadi malu hati tuh. Gitu. Kenapa dia terima kasih, dia ngumpulin filter atau gimana tuh orang Jepang ya? Karena kalau ada satu moralitas di Jepang, itu kalau kita menolong orang itu kebanggaan. Oh, gitu. Jadi orang Jepang itu merasa bahwa dia menolong orang ini yang nggak tahu mungkin soal kebersihan. Gitu. Iya. Jadi ada moralitas itu. Nah itu yang menurut gua membuat Jepang ini jadi maju karena masing-masing orang punya moralitas yang tinggi gitu. Kita lihat ya orang Jepang mana ada sih yang langgar lampu merah. Ya meskipun sepi kosong kita tungguin ya. Orang habis nyebrang gitu berterima kasih sama pengendaranya. Itu kan sampai segitunya gitu. Padahal ya kalau kita ngomongin soal agama ya agama orang Jepang apa sih nggak ada yang jelas sebenarnya gitu kan. Mereka
mereka plural dan tapi mereka tahu bahwa norma itu akan menuntun mereka ke jalan yang benar, yang baik gitu. Berarti kalau ngomongin dibandingin sama Jepang, kita masih jauh banget ke arah sana ya, karena kita di toilet aja masih ditulis tuh, habis pipis siram atau pencet kelas. Itu aja masih disuruh. Itu kenapa masih ada? Jangan buang tisu gitu. Aduh. Jangan buang tisu ke dalam lubang. Iya. Itu kan seharusnya yang harusnya nggak perlu kita kasih tahu, tapi masih dikasih tahu loh. Jauh berarti ya, masih jauh banget ya. Nah makanya sebenarnya yang terjadi di MK dulu itu kan udah jelas bahwa ini melanggar etik. Tapi ya kok, nah karena ini dianggap tidak masalah dan entah kenapa atau kok seolah-olah semua jadi diwajarkan, maka ini jadi ngefek ke semua aspek. Oh ya, iya nggak sih? Ya, kayak bisa kemarin jadi. waktu proses debat gitu kan, Aski Sun Gokong gitu kan, itu nggak salah, ya nggak salah itu oke lah, itu gimmick dalam berdebat. Tapi kan soal adab moral dan ini yang akhirnya dikesampingkan. Kalau aku tuh ngelihat yang paling menggangguku ya waktu debat kemarin tuh waktu ngomongin soal masa sih profesor aja nggak ngerti. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Profesor itu kan sebuah gelar akademisi yang paling tinggi ya. Jadi yang perlu kita pahami ya, profesor nggak mungkin jadi Google berjalan. Dia nggak mungkin tahu semua hal. Dia punya bidang-bidang yang dia kuasai dan ada bidang-bidang yang tidak dia kuasai atau dia belum kuasai. Dan kalau soal kayak trivial kayak gitu, wajar orang nggak tahu kan, wajar orang minta untuk dielaborasi lebih. Tapi kan yang terjadinya malah diterjemahin doang. Greenflation, inflasi hijau. Itu mah English first juga bisa tuh, anak-anak English first, anak-anak LIA, anak-anak LPI, itu bisa. Anak SMP udah ngerti gitu kan. Nah, yang jadi kenapa itu menggangguku karena aku tuh pernah lihat video atau buku kalau nggak salah tentang judulnya tuh The Death of Expertise, matinya kepakaran. Jadi makanya yang sering kita lihat sekarang tuh banyak orang yang lebih percaya sama orang yang ada di internet dibanding sama pakar-pakar. Nah hal ini kan nggak baik untuk akademik kita ya. Akademisi. Buat akademisi juga mereka jadi nggak dianggap, mereka dianggap kurang kompeten, lebih kompeten orang-orang yang ada di internet gitu. Dan apa yang dilakukan Mas Gibran kemarin itu tuh menambah matinya kepakaran itu, menambah iya profesor kok nggak bisa. Buatku sayang aja di acara kenegaraan malah terjadi kayak gitu, malah membuat masyarakat kita makin nggak menghargai yang namanya kepakaran gitu. Padahal kan gini ya, kalau kita bertanya ini kan harus dilihat juga intentionnya, niatnya. Betul. Ini kita niatnya mau bertanya ini mau dapetin jawaban, atau cuma mau jebak, atau cuma pengen ngelihat kita lebih pintar dari orang lain, atau pengen dia kelihatan bodoh orang yang tanya. Maka intentionnya apa nih? Gitu. Nah kalau misalnya saya mau nanya pengen dapetin jawaban dari Yuda, kita omongin latar belakangnya. Latar belakangnya, konteksnya kan, apa? Ini Citayam kan macet banget nih Yud ya. Terus jalannya rusak. Ini gimana caranya? Nah lu ngerti nggak soal bagaimana mengaspal yang baik? Nah ada latar belakangnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tolong artikan apa pendapat Anda soal aspal. Apa maksudnya? Kita cari dulu nih di kamus arti aspal apa gitu. Nah itu balik lagi soal ke intensi kan, berarti buatku intensi kemarin sih bukan mencari jawaban. Padahal acara debat cawapres itu kan acara, aku nggak tahu itu acara kenegaraan bukan sih? Iya dong, harusnya itu acara agenda kenegaraan kan. Harusnya yang ada di sana kan gagasan-gagasan untuk memajukan negara ini. Betul. Nah, waktu yang terjadi di sana adalah pertanyaan yang sifatnya untuk menjatuhkan atau menjebak. Kayaknya sayang aja deh ada hal kayak gitu di acara sepenting ini. Ini tuh ini bukan acara debat anak kuliahan, bukan debat anak sekolah yang buat seru-seruan doang. Enggak, ini tuh untuk 5 tahun ke depan negara kita kayak gimana gitu. Iya. Jadi ini yang mungkin yang akhirnya menjadi mendegradasi bobot dari debat cawapres itu sendiri gitu loh. Harusnya kan ini adalah debat tertinggi yang ada di Indonesia. Betul ya. Gitu kan, ini sesuatu capres, debat tertinggi acara kenegaraan, semua orang ngelihat ke sana, semua orang
pengen tahu sih calon pemimpin kita nantinya bakal kayak gimana. Terus sedikit dinodai dengan hal-hal kayak gitu sangat disayangkan. Apalagi aku tuh agak nggak sukanya soal ya mungkin karena emang pendukungnya banyak yang mewajarkan hal tersebut. Lagi-lagi buatku ya jangan sampai hal kayak gitu dianggap normal gitu. Pertama kepakaran orang direndahkan, gesturnya juga nggak menghormati lawan, itu kan dua hal yang jangan sampai diteruskan lagi di kemudian hari gitu. Ini kan malah Prof Mahfudnya yang dilaporin. Oh iya. Ya kan? Gara-gara Gibran dibilang Gibran ngawur gitu. Itu lucu sih yang ngelaporin sih. Sama juga kayak inilah yang KPU terakhir bilang itu, Hasyim Asyari bilang kalau Jokowi harus minta izin ke presiden. Begitu cerita. Gimana sih gitu kan? Lu bayangin aja Pak Jokowi minta izin ke presiden buat cuti gitu. Ya berarti dia ngomong ke kaca. Bapak Jokowi saya izin untuk cuti. Dia juga nggak tuh? Dia juga. Atau bikin surat dibalas sama diri sendiri kan bisa juga. Saya nggak izinin. Nah, kayak gitu. Kenapa nggak izinin balas lagi ya? Mungkin kayak gitu. Makanya menurut gue ini yang akhirnya membuat masyarakat bingung ya. Dan di sisi lain membuat masyarakat seolah-olah dilakukan pembodohan gitu. Iya. Aku tuh ngerasanya seakan-akan masyarakat tuh nggak ada yang ngerti sama ini semua. Betul. Seakan-akan ini masyarakat gue bodoh semua, udahlah gue ngelakuin apapun yang gue mau. Padahal kan ya masyarakat kita banyak yang akademisi. Mungkin aku bukan salah satunya, tapi kan banyak. Masa sih ada kepikiran kayak gitu? Artinya kan dia ngerasa ya udah yang akademisi cuma sedikit kok, lebih banyak yang bisa dibodohi gitu. Iya, karena emang secara datanya kalau kita lihat memang kan hampir 80% itu 78% itu kita kan memang masyarakat kita SMP ke bawah. Oh 70% iya, 74 sampai 78% itu tingkat pendidikan masyarakat kita SMP ke bawah. Alhamdulillah aku nggak termasuk dalam itu. Jadi kalau yang di perguruan tinggi itu cuma sekian 0, sekian persen. Jadi memang sedikit sekali yang dibilang akademisi, yang mungkin kritis dan mungkin hanya ramai di media sosial. Dan mereka akan mengcounternya itu juga, mengcounter itu di media sosial juga. Mereka akan punya tim untuk itu juga. Nah cuma masalahnya adalah media sosial kita dikuasai bukan sama akademisi. Yes, gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya ini sih bukan masalah pilihan sebenarnya. Tapi kita harus menjaga bahwa masyarakat kita ini diedukasi tetap. Betul. Soal politik, soal demokrasi sebenarnya. Soal demokrasi yang udah sekian 25 tahun kita jaga nih dari mulai 98 reformasi sampai sekarang. Kok ya mau balik lagi ke sana gitu ya. Capek-capek ngerobohin Orde Baru ya. Masa mau pilih itu rugi dong. Rugi dong. Yang bener aja. Nah gitu lagi. Rugi dong. Nah jadi maksud gue harus ada apa ya bentuk action sih sebenarnya. Ya entah dari masyarakat atau siapapun atau mungkin akademisi yang memang bersuara keras untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu. Iya. Atau buatku sih sebenarnya kalau memang akademisi itu bagus banget akademisi bisa mengedukasi masyarakat yang kayak gitu soal apa yang terjadi di negeri ini. Buatku tuh yang lebih penting temen yang ngingetin temennya karena itu akan jauh lebih berpengaruh. Betul. Aku tuh masih nggak paham kalau ada orang yang mewajarkan sifat atau hal-hal yang terjadi di debat cawapres kemarin. Kok lu nggak nganggap itu sesuatu yang nggak sopan sih? Bayangin aja kalau gue ketemu bapak lu, terus bapak lu nanya, terus gue gini-giniin. Itu kan mungkin lebih dekat sama karena hubungannya pertemanan dan udah mungkin mereka jadi jauh lebih gampang tersadar. Betul. Terus juga bisa dibilang, kok lu nggak ngerasa aneh sih soal pencalonan yang dibantu sama keluarganya. Hal-hal kayak gitu mungkin perlunya, makanya aku tuh nggak setuju kalau kita beda pilihan malah jadinya nggak ngobrol. Karena itu akan cuma jadi kita besar di gelembungnya masing-masing. Nah harus kayak gitu, harus mungkin ada beberapa orang yang kita ajak obrol soal yang menurut gue yang terjadi kayak gini deh, menurut lu gimana? Kalau menurut lu, buat gue ada pembenaran ininya. Ya kalau memang dia tetap dengan pendirian ya nggak apa-apa juga, tapi ya seenggaknya datangnya tuh dari obrolan yang kita ciptakan gitu. Benar sih. Cuma kan banyak juga ya. Kita ketemu bukan yang ya batu lah gitu ya kan sih. All in nggak ngaruh pokoknya all in. Jadi ini kalau dengar ketemu orang kayak gini bagaimana ya?
Giliran kemarin ngomongin etika, giliran dibalas sama Gibran pada ngamuk. Loh, yang jadi begitu gitu lah gitu. Jadi nah, itu tuh buatku salahnya tuh banyak. Kayaknya nih terjadi gara-gara apa yang terjadi di sebelumnya. Buatku harusnya politik itu nggak boleh berdasarkan hati nurani atau nggak main hati gitu. Nggak main hati. Nggak pakai logika. Harus pakai logika. Ya. Kalau harus rasional. Kalau rasional kita jelas. Kita tahu jawabannya kenapa A, B, C, D, E. Tuh. Nah kalau mainnya hati ya udah kayak tadi yang dibilang. All in apapun yang terjadi, mereka membutakan fakta yang ada karena hatinya udah ke arah sana. Betul. Gitu. Ya yang bahaya kan adalah memang banyak dari masyarakat kita yang menjadi pemilih emosional. Kata yang tepat itu emosional, pemilih emosional. Jadi yang dikedepankan emosinya. Jadi kadang aku juga sama sih seperti yang lu bilang, ketemu teman yang beda ya ngobrol gitu. Gue pengen ngajak ngobrol gitu. Emang nggak apa-apa tuh menurut lu Gibran kayak gitu maksudnya? Ya nggak apa-apa dong. Itu kan debat sama-sama cawapres. Oke. Sama-sama cawapres kan posisinya sama mereka bertiga. Nah sekarang gini deh misalnya ya, bapak lu sama gue jadi itu, bapak lu debat sama temen lu sama-sama nih jadi cawapres. Nah terus temen lu bersikap seperti Gibran itu kepada bapak lu, apakah lu akan berpandangan yang sama? Nah sebenarnya yang terjadi adalah karena emosional, ego, tapi tidak melihat fakta yang di depan mata. Dan aku pernah baca satu artikel kalau nggak salah, dan orang-orang yang sudah memilih dengan emosional itu akan susah untuk beralih pilihannya karena dia cuma akan menerima fakta yang mendukung argumen-argumen terkait emosional mereka. Emosionalnya udah A. Yang fakta B, C, D nggak akan dilihat, yang dilihat cuma fakta A. Makanya agak berat untuk mengubah yang itu. Yang kita bisa ubah yang mana? Yang mungkin masih nggak seemosional itu gitu. Atau mereka-mereka yang undecided, yang belum memutuskan, undecided, atau gitu. yang masih swing ya, masih. Nah karena gini, yang nggak tahu ya, yang gue temuin sih di beberapa percakapan gitu ya, di teman di grup gitu. Banyak dari mereka yang tadinya maksudnya bodoh amat, nggak mau ngomong, diem dan merahasiakan pilihan mereka, gara-gara debat itu jadi ngomong. Gitu, aku lihat di teman-temanku di sosmed banyak yang kayak gitu. Jadi ngomong gitu loh. Dan ya mungkin blessing in disguise-nya adalah mereka jadi bisa memilih. Ya nggak sih? Dia, wah kalau kayak gini ya udahlah. Emang udah waktunya sih kayaknya gue mesti ngomong kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat satu kejadian kayak kemarin saya lupa ada satu lembaga survei yang bilang gini, kenapa dia nggak mau declare surveinya karena pada saat surveyornya datang itu banyak dihambat. Misalnya kayak kelurahan nggak membolehkan warganya jadi responden. Terus bahkan ada misalnya kelurahan bener nggak ngebolehin? Nah itu ada tuh gue liat videonya tuh. Terus ada yang mereka milihin respondennya. Ya gitu. Ya dipilihin gimana? Jadi gimana namanya survei kalau respondennya dipilih? Di daerah-daerah bahkan ada yang jelas-jelas nggak mau kepala desanya karena takut terjadi apa-apa. Karena pernah ada kasus juga satu desa katanya nih dicabut PKH-nya dicabut gara-gara jadi daerah tersebut berbeda sama penguasa ya. Nah jadi memang sebenarnya unspoken voters ini banyak. Para pemilih yang lu bilang ya diem aja males nggak mau ngomong ini sebenarnya banyak gitu. Atau mungkin kenapa ada salah satu paslon yang hasil surveinya tinggi, surveinya sambil survei sambil dikasih bansos. Atau yang didampingi ya kan ada pendampingan gitu, yang dampingin Babinsa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang sih jadi apa? Jadi kalau menurut gue apa sih yang harus kita lakuin nih gitu, supaya kita bisa dapat pemilu yang jujur dan adil lah. Aduh, kalau supaya dapat pemilu yang jujur dan adil itu berat ya. Bukan kapasitas aku jawab itu. Karena kan ya itu kalau kan salah satu unsur pemilu kan berjudul tuh kan ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adil ini kan berarti adil ini bisa dianggap sebagai sebuah kenetralan kan, tidak memihak
bagi penyelenggaranya gitu. Kalau yang terjadi penyelenggaranya nggak adil ya, tentu asas pemilu berjulilnya udah hilang nih. Cuma mungkin yang bisa aku omong adalah kayaknya buat anak muda atau siapapun yang nantinya pengen atau siapapun yang terdaftar di DPT gitu, harus banget nentuin pilihan, nggak boleh golput. Kenapa? Karena kalau lo lihat hasil survei yang ada sekarang, yang tinggi itu kan survei dari salah satu pasangan paslon yang bukan terlibat, yang dalam prosesnya melanggar etik. Tuh. Kalau lu nggak ambil bagian dalam pemilu ini, ya mungkin aja yang menang yang itu gitu. Jadi lu harus gunakan hak suara lu sebaik-baiknya gitu. Walaupun mungkin gue bingung mau milih yang mana. Milih yang ini ada ininya, milih yang ini ada ininya, milih ini ada ininya. Ya memang nggak mungkin semua hal itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita cari mana yang paling mendekati dengan keinginan lu gede, atau mana yang paling jauh dari hal-hal yang lu takutin gitu. Betul. Benar sih, ya seperti yang Pak Mahfud bilang bahwa kita nggak milih malaikat karena semua pasti ada celahnya, ada kurangnya. Tapi kita memilih kepada siapa kira-kira kita bisa menitipkan masa depan bangsa kita gitu ya. Nah, ini kan anak-anak muda nih, lu kan masih dekat lah sama anak muda nih. Nah, di kalangan anak muda sendiri sebenarnya soal moral itu sejauh apa sih? Kan Gen Z gitu kan ngomongin. Nah, Gen Z, aku sejujurnya kalau ngeliat di sosmed kan banyak tuh anak muda yang ngomongin kayak yang dilakukan kemarin di debat cawapres itu savage. Aku cukup beruntung di lingkaran pertemananku nggak ada yang menganggap hal kayak gitu. Jadi aku ngerasa ternyata circle gue circle yang bener nih. Kalaupun emang ada, biasanya ya kita saling ngobrol bareng gitu. Ya maksudnya yang dimaksud savage itu apanya sih? Karena apakah memang sosok Gibran ini representasi dari anak muda kan? Apa kita pengen anak muda kayak gitu? Secara umur ya representasi. Cuma kan nggak semua anak muda punya privilege sebesar dia gitu. Betul. Dan juga bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan negara kita kepada anak muda yang bahkan moral aja dia nggak ngerti, etika aja dia nggak paham, masih nyari-nyari di kolong gitu kan. Dicari-cari mana ya. Yud, jadi kan kita udah mau debat terakhir nih, tanggal 4 awal Februari. Ya. Nah, apa sih kira-kira yang menjadi intention lo nih, harapan lo yang lu dapat di debat terakhir ini dari para calon presiden kita nih? Satu pertama yang diharapkan ya debatnya adu gagasan, nggak ada lagi gimmick-gimmick yang merendahkan, itu pengen banget itu nggak ada lah. Karena nih acara kenegaraan jangan sampai dinodai dengan hal-hal kayak gitu. Yang kedua, kalau ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan saat debat, dijawab saat debat juga. Karena ini forumnya gitu, jangan dibawa ke forum luar dengan alasan waktunya nggak cukup atau kayak gimana. Karena semua paslon di sana itu kan dapat durasi waktu yang sama. Betul. Kalau ada satu orang yang bisa jawab dengan durasi segitu, ya berarti ya emang secara peraturannya atau secara yang dibikin aturan sama KPU-nya menganggap semuanya bisa di waktu tersebut gitu. Iya, dan terkait soal aturan ya, semoga semua bisa mengikuti aturan dengan baik gitu. Oh iya, sama. Juga kayak misalnya kan aturannya nggak boleh keluar dari podium. Nah, dari awal aja season pertama udah langsung keluar podium. Ya. Aturannya nggak boleh pakai singkatan. Oke, alasannya kan dia profesor, masa nggak ngerti. Nah, bukan masalah ngerti nggak ngertinya, tapi bagaimana kita mentaati peraturan. Kasihan KPU udah bikin aturan. Iya. Ya. Nah, yang menjadi masalah sih begini, banyak sih pelanggaran kayak gitu. Cuma yang gue nggak ngerti sampai sekarang gue nggak ngerti. Kenapa? Itu sanksinya apa? Oh bener juga. Iya nggak sih? Iya, kenapa kalau ada aturan terus dilanggar, kenapa nggak ada sanksinya? Nah, juga bener. Dilanggar nih, nggak boleh keluar podium, tapi keluar bakal sampai nunduk-nunduk. Lah terus sanksinya apa setelah itu dilanggar? Setuju kalau ada soal pertanyaan, soal terminologi yang nggak dijelaskan di pertanyaan. Sanksinya, dilanggar, sanksinya apa? Bener, kayak kita kalau naik motor ada lampu merah kita lurus, ada sanksi yang kita dapat. Iya. Kalau nggak ada ya bener juga. Karena menurut gue yang gue lihat,
Ini kan pelanggaran-pelanggaran banyak banget nih. Dari awal Gibran bagi-bagi susu, ya kan, sampai bagi-bagi duit, bagi amplop, sampai Gus Miftah terang-terangan nyebarin duit dari atas panggung. Ini udah jelas pelanggaran dan kita nggak tahu ini sanksinya apa. Benar-benar ya. Ya, ujung-ujungnya tidak ditemukan unsur pelanggaran. Karena itu bukan uang dari tim ses. Ya Allah, masa segitunya sih? Tidak ditemukan pelanggaran karena itu tidak ada unsur ajakan. Lalu bagaimana nggak ada unsur ajakan? Ini di masa kampanye dilakukan. Benar. Nah, hal-hal itu yang akhirnya membuat masyarakat jadi skeptis juga lah. Mau dilanggar kayak apa juga nggak akan ada. Kecuali cuma ya teguran. Dan ini akhirnya membuat akhirnya makin jadi-jadi. Benar. Seperti yang Gibran lakukan. Karena dia tahu ini nggak akan ada apa-apa. Mungkin kalau ada sanksi tegasnya pasti orang akan jadi jauh lebih hati-hati kan gitu. Dan masyarakat juga jadi aware gitu. Oh iya, ini memang benar ada aturannya. Setuju. Sekarang jangan cuma ada ini melanggar aturannya begini, tapi nggak ada sanksinya, maka ya aturannya nggak ada artinya. Betul. Dan ini sih besok kan tema debatnya kalau nggak salah satu tentang pendidikan dan inklusi. Inklusi. Ya, pendidikan yang inklusif soal inklusi. Aku tuh pernah, jadi sebelum debat Capres dan Cawapres, aku tuh pernah nonton, ini aku yakin yang nonton video ini juga pasti nggak tahu. Itu tuh ada debat tim ses terkait pasar modal. Karena aku kan belakang ini walaupun stand up comedian, banyak ngomongnya tentang keuangan dan tentang investasi. Nah di debat tentang pasar modal itu salah satunya ngomongin soal literasi keuangan masyarakat kita masih rendah. Aku sih pengen semoga hal itu dibahas lagi di calon presiden dan di calon wakil presiden. Karena waktu itu kan yang ngomong cuma tim sesnya doang nih. Gitu. Iya sih benar. Literasi emang penting banget sih. Baik keuangan maupun literasi apapun ya. Nah, literasi keuangan penting banget. Kan banyak orang yang terjebak pinjol itu gara-gara kurang literasi. All in itu mungkin. Iya, all in gitu kan. Pinjol dan judi slot. Iya gitu ya. Kan ini karena kurangnya literasi. Bagaimana pengetahuan mereka tentang manajemen keuangan, seperti yang lo concern sekarang, juga bahaya-bahaya di seputaran itu yang mungkin mereka nggak sadari. Ya karena basisnya besok mungkin kan pendidikan ya. Pendidikan. Ya semoga yang dibahas tuh ada hal-hal yang terkait itu sih pengennya. Betul. Dan semoga nggak ada yang emosional. Oke, semoga setelahnya nggak ada yang banyak yang nangis. Aku boleh kok. Thank you buat Yuda udah mau mampir ke sini. Dan mudah-mudahan rencana lu semua desain lu sampai 2029 berjalan lancar. Ya khususnya di dunia keuangan yang sedang lu lagi coba gelutin ya. Oke guys, sampai ketemu di Open Your Mind.